Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya sampaikan di video yang sebelumnya bahwa hari ini kajian kita pembahagian hati yang lahiriah. Namun sebelum itu perlu kembali saya ingatkan agar mudah kita pahami kajian-kajian ini, maka terlebih dahulu tonton video sebelumnya. Bahkan tonton video dari awal. Saya buat nomor-nomor videonya 01, 02 dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati itu ada dibagi beberapa pembahagian. Yang pertama, hati itu disebut dengan sudur, yaitu dada, bagian luar daripada hati. Karena hati yang dimaksud di sini adalah jantung yang posisinya 2 jari di bawah susu kiri. Jantung di sini. Maka bagiannya ini luar ini disebut dengan sudur. Disebut dengan dada. Sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, "Faman yuridillahu yahdiyahu yasrah sadarahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki memberikannya petunjuk masuk Islam misalnya, niscaya Allah lapangkan dadanya. Surat Al-An'am ayat 125. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudur ini, dada ini tempat Islam. Tempat Islam, kajian-kajian syariat. Belum lagi masuk ke dalam. Belum lagi masuk ke kolbu, hati, belum. Baru bagian luar. Ketika orang Arab Badui mengaku sudah beriman kepada Rasulullah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Tapi kata Allah, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum beriman, kata Allah. Kalian baru Islam. Kalian baru tunduk. Walamma yadkhulul imani fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Belum masuk ke dalam. Dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Belum masuk ke dalam hatinya iman itu. Baru sekedar Islam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati bagian luar atau dada ini tempat iblis. Ini tempat nafsu yang jahat. Maka iblis selalu menghalang-halangi. Nafsu selalu mengajak kepada kemungkaran. Iblis menghalang-halangi kepada kebaikan. Nah, inilah yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membisikkan kejahatan dengan tersembunyi. Siapa yang membisikkan kejahatan ini? Iblis, jin. Dia buatlah kita was-was. Bahkan kadang-kadang ketika kita sholat, rakaat bilangan sholat kita bisa lupa. Ragu kita. Ini 3 apa 4? Ini 2 apa 4? Siapa yang membuat demikian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Inilah perbuatan iblis tadi. Inilah ulah iblis tadi. Maka kalau iblis menghalang-halangi, iblis berdiri di depan pintu hati ini, kebaikan, taufik, hidayah, iman, tauhid, ma'rifatullah tidak akan masuk ke dalam qalbi. Tidak masuk. Karena selalu dia halang-halangi. Dia kuasai. Akibat daripada kejahatan ini nanti apa? Hati itu akan menjadi kotor. Hati itu akan menjadi hitam.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati yang pertama bagian luarnya disebutlah dia sudur, disebutlah dia dada. Maka ini harus kita bersihkan. Ini harus kita usahakan untuk mengusir iblis. Jangan sampai dia kuasai sudur ini. Kalau dia kuasai, lahirlah nanti sifat-sifat yang tidak baik. Sifat sombong, sifat angkuh. Atau sebaliknya, sholat kita atau ibadah-ibadah yang lain, tapi tidak membekaskan ke dalam hati kita. Maka sekarang ini, kemiskinan kita termasuk kemiskinan nilai spiritual. Banyak yang beribadah, tapi ibadah itu tidak membekas ke dalam hatinya. Sehingga bagaimana? Ibadah jalan terus, maksiat juga jalan terus. Salah satu contoh kecil misalnya, rajin dia sholat, rajin dia ibadah, tapi dia pelaku riba. Dia masih mau berbuat riba. Padahal peringatan Rasulullah sekecil-kecil dosa riba itu, maaf, sama seperti berzina dengan ibu kandung kita. Itu baru dosa riba yang paling kecil. Kalau yang paling besarnya, wallahu a'lam. Padahal orangnya tadi sholat, orangnya tadi ibadah. Kenapa masih mau dia melakukan hal dosa tadi? Karena tidak tersentuh ke dalam hatinya, masih dikuasai oleh iblis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, kata Allah, telah datang mau'izah, pelajaran dari Tuhanmu, sifat obat. Obat apa? Fis sudur, penyakit-penyakit yang ada di dalam dada tadi. Apa penyakit-penyakitnya? Dikuasai oleh iblis. Apa penyakit-penyakitnya? Dikuasai oleh hawa nafsu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan, jangan sampai dada kita ini dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh setan. Caranya bagaimana? Perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara berzikirnya bagaimana? Sehabis sholat misalnya duduk sesaat, baca Fatihah, niatkan pahalanya kepada Rasulullah, baca Fatihah, niatkan pahalanya kepada guru-guru kita, kemudian mulai zikir. Berapa jumlah zikirnya tak dihitung, semampu kita. Resapi zikir itu, rasakan zikir itu keluar dari kolbu yang paling dalam, sehingga keluar sampai mengalir atau kita rasakan ke seluruh tubuh kita. Kalau ini kita lakukan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, iblis tadi tidak bisa menguasai sudurnya kita, bagian luar hati ini. Kalau iblisnya sudah tidak ada, insya Allah iman kita akan meningkat kepada Allah, iman akan masuk ke dalam hati kita, hidayah akan masuk ke dalam hati kita, pemahaman juga akan masuk ke dalam hati kita. Tapi selagi sudur ini dikuasai oleh iblis, ibadah kita hanya sekedar ibadah, rutinitas belaka. Apa yang kita ucapkan, zikir, sholawat, baca Al-Quran, hanya sampai di mulut saja, tak sampai tersentuh ke dalam bagian hati kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama disebutlah dia sudur ataupun dada. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, bagian luarnya. Setelah lapang baru masuk keimanan, baru masuk tauhid, baru masuk hal-hal yang baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka kalau ada penyakit kita, penyakit was-was, sering ragu-ragu, perbanyak membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Kalau bisa, usahakan setiap sholat ayatnya Al-Falaq dengan An-Nas, selama was-was masih menguasai kita. Yang kedua, caranya kita pegang dada kita, kita berusaha Rabbis rohli sodari.
Baca 7 kali berulang-ulang. Atau baca alam nasrah laka sodarok. Alam nasrah laka sodarok. Alam nasrah laka sodarok. Alam nasrah laka sodarok. Minta kepada Allah. Allah lapangkan dada kita. Begitu juga kepada anak-anak kita, misalnya ada yang bandel. Kita pegang dadanya waktu tidur atau sehabis sholat. Biasakan. Kita bacakan alam nasrah laka sodarok. Ya Allah, lapangkan dadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kajian kita di hari ini bagian hati yang lahiriah, yaitu yang pertama yang disebut dengan sudur. Kalau diibaratkan ini jantung, maka sudur itu bagian luar, lapangan ataupun dada ini. Belum lagi masuk ke dalam qalbu atau hati. Insyaallah akan kita sambung di video yang akan datang. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Salah dan jangan saya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.